Mohon on cam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sipa, Pak Rezi Dimas tadi yang udah duluan. Selamat Mahsun sama Nugraha ya. Sipa. Selamat Mahsun. Kemudian Fahrezi Dimas, Nugraha, Anugrah. Baik, hari ini saya akan menjelaskan, mengklarifikasi, mengunci pemahaman bersama tentang sama siapa Masun? Sama Ulil, Pak. Ulil ya. Berdua ngambil mata kuliah ini Ulil, enggak toh? Enggak apa-apa, no problem. Ya, baik teman-teman, sudah bisa dilihat Pak Rezi? Maksud? Bisa sih Pak? Terlihat Pak. Baik. Bisa Pak, bisa. Oke, marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kalau kita simpulkan, teori konfliknya Karl Marx itu disebut dengan teori apa, teman-teman? Pak? Teori konfliknya itu disebut teori apa? Pak Riza? Pak Rezi? Kan kita kemarin sudah meringkas latar belakang personal, sosial, kemudian hakikat konflik menurut dia, dan bagaimana resolusinya ya. Kalau disimpulkan, teori konfliknya itu apa namanya? Pak, untuk mungkin namanya saya lupa Pak, tapi untuk gimana konsepnya tuh yang saya tahu bahwa namanya dulu, nanti konsep-konsepnya nanti. Namanya baik. Dulu teori apa? Iya Pak. Nugra? Walah malah hilang kamu. Siva? Kan ini terkenal ini toh, dan selalu relevan untuk dijadikan psikoanalisis. Teori konfliknya adalah, Masun apa tadi mau jawab apa? Kadang Masun tuh jawabnya lain dari yang ditanya. Itu Pak, apa tuh? Ya Allah. Apa? Itu Pak, materialisme historis kalau nggak salah Pak. Materialisme historis ya. Itu filsafatnya Masun. Oh iya Pak, maaf Pak. Oke, terima kasih Masun. Sedangkan konfliknya, konflik itu, menurut Karl Marx, konflik sosial, konflik keagamaan, itu pada dasarnya adalah apa? Namirah baru nongol. Adalah pertentangan kelas toh, terkenal kan ini teori ini? Oh itu namanya itu Pak? Iya. Teori konflik Marx itu adalah teori pertentangan kelas. Itu ya. Dan nanti seperti yang dibilang Masun tadi, materialisme. Oke, apa dasarnya yang mendasari teori ini? Apa namanya? Kau bernongol. Apa dasarnya? Halo? Halo Pak. Jawab. Ada dua dasarnya. Termasuk apa yang dia lihat pada zamannya. Dua hal. Apa dia? Ya, kalau secara personal dia sebagai seorang apa, teman-teman? Dia bisa dikatakan sebagai ekonom, sebagai filosof, ataupun bahkan aktivis politik, Pak. Enggak, dia nggak pernah jabat. Kan karena gini, itu Pak, nanti dikritik oleh Dahrendorf sama Lewis Kosser di teori besok ya. Sebagai person, dia sebagai seorang humanis.
Oke, ingat ciri-ciri orang humanis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, human dignity, non-violence, tidak kenal kekerasan. Oke, sedangkan teorinya, kan Anda udah ringkas nih gimana toh? Sedangkan teori konfliknya sebagai pertentangan kelas, konflik sosial dulu ada di situ Bondo, Tasikmalaya, yang baru-baru ini di Ambon, sekarang masih Papua. Kalau dianalisis dengan teori Karl Marx, konflik sosial Karl Marx, itu bukan teori, bukan perebutan ekonomi, bukan perebutan apa, itu pertentangan kelas saja. Antara kelas yang ada sekarang dengan kelas yang lain. Dan Karl Marx, hidupnya kapan dia latar belakang sosialnya? Teman-teman. Revolusi industri. Oke, revolusi industri keberapa? Reza? Revolusi industri pertama toh? Iya, pertama, Pak. Bercirikan apa? Revolusi pertama itu. Mekanik, mesin, cetak mesin kan? Mesin toh, pergantian dari agraria ke mesin. Sedangkan revolusi industri kedua, cetak. Revolusi industri keempat, computerizing toh, komputerisasi. Dan kita sekarang 4.0 dicirikan dengan menghilang semua. Apa Namira, Siva? Sekarang Teknologi. kita digitalizing semua teknologi, teknologi mesin, teknologi cetak, teknologi komputer, teknologi digitalizing, digitalisasi ya Andrian ya. Jadi, nah revolusi 5.0 sangat mungkin kamu kalau nelpon saya Andrian, kalau habis makan jengkol ya bau jengkolnya ketahuan, sangat mungkin kan? Nah, tapi belum sampai ke sana. Nah, itu dia. Ini dia revolusi industri pertama. Ini latar belakang sosialnya sama revolusi Prancis. Oke. Dalam bidang apa? Liberalisme politik. Nah, ini dia yang melatar belakangi sosialnya. So ini secara sosial dia seperti ini. Dan secara personal teman-teman, he is a humanist. An humanist ya. An humanist. Jadi nggak ada dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu dengan kekerasan, nggak ada. Oke, represif nggak ada itu. Nah, itu latar belakang. Ini latar belakang sosial yang atas, ini latar belakang personal. Nah, teori konfliknya tentang pertentangan kelas, salah satunya dilatar belakangi oleh latar belakang sosial itu. Yang kedua apa, teman-teman? Yang ketiga? Apa? Yang ini yang disebabkan oleh ini revolusi industri itu yang menciptakan ini, create ini. Apa? Halo? Loha? Yang disebut dengan ini dia ya. Struktur sosial yang ekstrim. Oke. Sedangkan yang kedua dari segi ini kan latar belakang sosial nih. Kalau dari segi filsafatnya, filsafat apa yang melatar belakanginya? Filsafat dialektika materialism. Material. Oke. Jadi materi. Makanya sejarah sebagai ya, sebagai materi juga kan? Ini materi. Nah, itu teman-teman. Material, materialism. Nah, filsafat dialektika materialism ini dipengaruhi oleh Melati di mute. Oke.
Oke. Dipengaruhi oleh filsafat material sama filsafat dialektika kan? Ini Hegel, filsafat dialektika Hegel, sama filsafat materialisme verbal. Verbah. Nah, ini orang filsafat tahu ini. Ini dia. Oke, kayak gini. Nah, nanti kita akan ke sana dan bagaimana resolusi konflik menurut dia kan? Sebagai seorang humanis yang memiliki latar belakang sosial dan pemikiran filsafat seperti itu. Nah, filsafat dialektika material ini mengajarkan bahwa sejarah itu, teman-teman, sejarah manusia ini sebetulnya adalah perubahan material atau materi. Jadi hidup ini dalam filsafat dialektika material bermakna atau tidak hidupmu, Siva, Namira, itu sewaktu ada perubahan materi, sewaktu kau tambah kaya. Kalau tambah kere, itu sejarah buruk. Ya, dalam filsafat dialektika materi. Jadi standarnya adalah materi. Standarnya adalah materi. Nah, keduanya ini mengajarkan bahwa teaches mengajarkan bahwa sejarah itu, sejarah kita manusia, itu pada dasarnya hanya perjuangan kebutuhan dasar atau materi. Ya, jadi nggak ada perjuangan memperebutkan nilai-nilai spiritual, nggak ada, memperebutkan kebahagiaan, nggak ada dalam filsafat ini. Kita sekolah, kamu, Siva, Namira, Adrian, itu kata filsafat ini bullshit mau nuntut ilmu katanya. Enggak. Kali itu mau cari pekerjaan, jadi duit. Menurut filsafat ilmu, menurut filsafat ini dialektika materi. Orang yang bilang hidup untuk cari nilai itu enggak ada. Berantem orang itu karena masalah apa, Andrian? Namira. Karena fulus kan? Dari filsafat ini ya, relevan ya? Ya, coba kita semua sudah punya uang nih, Andrian. Anda kuliah nggak, Andrian? Kuliah, Pak. Nggak jujur. Saya di rumah sudah punya ladang bisnis, sudah punya deposito sekian, sudah ayem tentrem itu. Lulus SMA sekolah nggak? Nggak. Coba lihat anak-anak orang kaya itu sekolahnya ngawur-ngawur itu, Andrian. Ya, Iya benar, Pak. Iya benar. Ya, karena hidupnya sudah safe secara materi, secara kebutuhan dasar ini, material ini. Coba saya ingat betul loh, Andrian ya, Amira, Saifa. Teman-teman kami dulu tahun 2001 bawa motor Honda yang keren itu, orang kaya kan. Kuliahnya itu asal-asalan, asal masuk. Jadi saya sering garap makalah mereka dibayar. Jadi duit saya. Ya nggak mau mikir mereka, nggak menghasilkan uang katanya. Saya ya sejujurnya ya, sekarang aja saya bilang, itu dulu saya ikut garapkan skripsi orang, teman sekelas. Ya, karena butuh duit saya, dia sudah nggak butuh duit. Dia butuh lulus. Sering ya bikin makalah, pokoknya saya bikin makalah mereka nanggung saya lemburnya Indomie apa gimana gitu, motokopi mereka, saya tinggal garap presentasi selesai gitu, nggak keluar uang spesial, bahkan dapat untung. Orang-orang kaya itu. Oke, itu dia. Nah, yang kayak gini mengajarkan juga teman-teman filsafat dialektika ini, kemudian kesimpulannya kayak gini nih, bahwa yang berkuasa itu dalam filsafat ini adalah modal atau capital.
Ya. Kata filsafat ini, Andrian, kalau kau ingin membeli segala sesuatu, milikilah capital. Kamu bisa beli eksekutif, kamu bisa beli yudikatif, kamu bisa permainkan hukum tuh. Bayar, hakimnya dua box mobil, wes kelepek-kelepek gitu, Mas. Ya toh? Pengen aturan apa? Kirim uang tuh ke bagian legislasi hukum di DPR. Kirim uang 1 tronton. Kabulkan itu. Betul ya sih Pak ya? Eksekutif mau apa? Lobby eksekutif, mau gubernur mau apa? Kata filsafat dialektika material yang berkuasa terhadap itu adalah modal ini. Itu yang dilihat oleh Marx pada masanya di revolusi industri pertama. Pandangan-pandangan ini yang menciptakan, create pemikiran dia bahwa konflik yang dia lihat di Eropa pada waktu itu adalah pertentangan modal, adalah pertentangan kelas. Ini dia, karena masalah perut lah bahasa kita ya. Nah itu latar belakang filsafatnya sampai ke teori pertentangan kelas. Sedangkan latar belakang sosialnya gimana teman-teman tentang struktur sosial ekstrim ini? Antara mana dengan mana? Rian? Antara ini Pak, kelompok yang apa? Kapitalis sama buruh. Antara bahasanya bukan kapitalis ya. Antara majikan dengan Dan pembantu. buruh, betul. Majikan dikatakan sebagai apa, Andrian? Sebagai orang yang berkuasa, yang punya Bukan. Sebagai pemilik modal. Kembali ke term-termnya begitu kan? Modal, iya, benar, Pak. kapital ya. Dengan buruh sebagai pemilik tenaga. Betul ya? Buruh pemilik tenaga disebut sebagai proletariat. Sedangkan pemilik modal disebut dengan apa, Namira? Siapa? Kaum apa? Borjuis. Borjuis. Di pondok kami di Gontor, teman-teman, entah dari mana ya itu. Teman-teman yang tidak memiliki kedudukan di organisasi santri, organisasi OPPM, organisasi apa lupa saya, organisasi pelajar pondok modern. Itu yang nganggur-nganggur disebutnya itu proletar loh. Bahasanya sosialisme banget. Proletar. Nah ini. Nah struktur sosialnya ini yang dia lihat. Dan itu yang dikritik besok oleh Dahrendorf maupun Lewis Koser. Bahwa dia melihat di Eropa, kalau tidak majikan, buruh. Kalau tidak pemilik modal, tenaga. Kalau tidak borjuis, proletariat. Hitam putih. Tidak ada tengah-tengah. Tidak ada 3/4. 1/4. Enggak. Ini. Hubungan kedua kelompok ini gimana? Majikan mengeksploit. Mengeksploitasi buruh. Kalau bisa, buruh diperas tenaga sebanyak-banyaknya untuk dibayar semurah-murahnya. Hubungan itu menyebabkan yang majikan ini, yang borjuis ini, tambah memiliki akumulasi modal. Oke. Sedangkan si buruh apa? Dimiskinkan. Kenapa harus dimiskinkan? Agar tergantung kepada yang kaya. Agar takut sama yang kaya. Agar bisa dikuasai, bisa dikendalikan. Oke. Ini dia. Yang menyebabkan yang kaya semakin kaya, ya lagunya Romai Ramai ya. Yang menyebabkan overvalue product. Ini dia overvalue product.
Overvalue produk. Produk yang melimpah karena membayar si pemilik tenaga dengan semurah-murahnya, tapi dimungkinkan untuk memeras tenaga sebanyak-banyaknya agar menghasilkan overvalue produk. Itu kan hasil yang over toh, yang melimpah untuk si majikan. Nah ini dia. Ini yang dia lihat sehingga begini. Nah, dalam teori ini teman-teman, dalam teori ini, jadi pemilik itu penguasa. Pemilik modal penguasai. Nah, maka nanti Ana Merah sama Syifa, sewaktu menjelang akad nikah, perjanjian dulu sama sama calon suaminya. Abang, jangan pakai teorinya Karl Marx bilang. Kalau Karl Marx itu memiliki dan menguasai. Abang dengan anak menikah besok pakai teori Dahrendorf. Ada Dahrendorf lain lagi besok atau Lewis Koster. Kalau Karl Marx ini memiliki si buruh, majikan memiliki si buruh dan menguasai. Nah, kalian jangan boleh dimiliki tapi jangan dikuasai. Nah, itu dia. Nanti ya, Namira Syifa, perjanjian pernikahannya sama suaminya. Kalau Andrian itu inginnya memiliki dan menguasai gitu ya, psikologi laki-laki gitu ya, Andrian ya. Nah, itu dia. Nah, gimana resolusinya teman-teman? Pertentangan kelas ini bisa diselesaikan, bisa dihapus, can be deleted, to delete, bisa dihilangkan. Sosial ekstrim, struktur sosial yang ekstrim ini bisa diresolusi. Dengan apa? Konsep apa dia pemikirannya? Yang itu melawan kaum itu Pak, borjuis. Ya, apa namanya? Apa ya? Aduh. Revolusi. Oke. Oh, iya Pak. Oke. Revolusi, tapi karena dia seorang yang humanis, mohon diingat kawan-kawan, bukan revolusi yang dalam bayangan kita itu. Revolusi non violence. Oke. Mendasarinya ini revolusi tanpa kekerasan. Untuk apa? To create classless society, untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Jadi konflik yang dia hadapi, kata Karl Marx, dengan struktur sosial seperti itu, bisa hilang konflik itu. Resolusinya adalah dengan revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas ini. Tapi siapa yang melaksanakan? Nah, ini persoalan baru kawan-kawan. Dia menawarkan resolusi konflik terhadap konflik itu, tapi ada persoalan baru bahwa revolusi ini siapa yang harus menjalankan? Buruhnya itu sendiri Pak. Ya. Executed by buruh. Jadi dia menawarkan satu resolusi cuma menciptakan konflik baru ya. Dari wacananya itu dia kan bukan politisi Mas Andrian, bukan penguasa yang pernah mempraktikkan pemikirannya. Pemikirannya hanya dipraktikkan oleh negara-negara Eropa Timur toh, sama beberapa negara komunis, dan menjadi violence, menjadi kekerasan. Padahal Karl Marx sendiri tidak menginginkan revolusi yang violence, dia yang non violence itu. Execute by. Nah, revolusi ini dijalankan oleh kaum buruh. Toktil gitu. Dalam sistem apa? Teman-teman? Dalam sistem apa? Sosialisme.
Nah, jadi padahal di teorinya Dahrendorf sama Leskoser besok justru selalu ada muncul kelas-kelas baru ya di masyarakat. Seperti Anda sekarang kelas baru kan? Kelas sosial baru kan? Kelas sosial mahasiswa. Dulu dari siswa. Besok sewaktu Anda lulus S2 sudah kelas sosial lain. Nah, Marx dia memimpikan sebuah masyarakat yang tanpa kelas dalam bentuk sosialisme. Untuk apa sosialisme ini? Sosialisme tadi dilaksanakan oleh buruh to struggle ini. Nah, to struggle untuk melawan kaum borjuis. To struggle kapitalisme. Nah, ini kapital. Ini sosialisme ini juga to struggle kapitalisme ini untuk melawan kapitalisme dan juga melawan kaum borjuis. Cuma revolusinya adalah revolusi yang non-violence dan execute by proletarianism. Oke, itu ya intinya kawan-kawan, bahwa konfliknya ada sebagai pertentangan kelas. Kenapa demikian? Karena dia melihat latar belakangnya oleh struktur sosial yang ekstrim, hitam putih. Masyarakat ketika itu dalam pandangan dia, kalau nggak pemilik modal ya buruh, kalau nggak buruh ya pemilik modal, kalau nggak borjuis ya proletariat, kalau nggak pemilik tenaga ya pemilik modal. Jadi sangat hitam putih, padahal dalam struktur sosial senyatanya selalu ada kaum menengah di tengah-tengah kan. Ada yang setengah kaya, setengah miskin, ada miskin banget, ada kaya baru, orang kaya lama kan, kaya banget. Dan gayanya lain tuh orang kaya baru dengan orang kaya lama itu. Nah, teman-teman, ini intinya teori konfliknya Karl Marx ini dan bagaimana pandangan dia untuk menyelesaikan atau bagaimana resolusinya supaya konflik itu tidak terjadi dengan apa tadi teman-teman? Dengan revolusi untuk menciptakan classless society dalam bentuk atau dalam sistem yang disebut dengan sosialisme. Oke, sampai sini kawan-kawan, monggo kalau ada pertanyaan dari ringkasan mind map saya ini. Silakan. Adakah? Saya Pak, pengen tanya Pak. On cam dulu. Oh, iya Pak. Yang saya tanyakan tuh itu kenapa kok Karl Marx bisa berpikir seperti itu Pak? Misal ketika Karl Marx hidup di Jawa misalnya kan, apakah bisa berpikir seperti itu Pak? Karena kan itu sangat kontras Pak, cara berpikirnya orang-orang Barat dengan orang-orang Jawa gitu. Misal kalau dikatakan jenengan bahwa Karl Marx itu mengatakan bahwa hidup itu enggak mengejar nilai tapi mengejar kelas-kelasnya atau bagaimana menghidupi ekonominya atau bahkan memperkuat kelasnya. Nah di Jawa kan beda Pak, di Jawa tuh bahwa norma ya sangat diagungkan, bahkan rela mati itu hanya gara-gara menjaga adat Pak, kayak gitu. Terima kasih Pak. Ya, itu Anda bahasanya antropologi ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Karl Marx ya. Oke, yang lain? Dan teori ini masih relevan loh kawan-kawan, selalu digunakan untuk menganalisis aneka kasus konflik ya. Kan saya bisa saja bertanya ke Siva, Namera, Andrian yang on cam. Kalau konflik Ambon misalnya, yang populer dengan konflik keagamaan antara Muslim Kristen, dilihat dengan teori ini, relevan nggak teman-teman? Apa hasilnya? Dan saya sudah menelitinya 3 tahun. Dan relevan. Jadi aneka konflik sosial keagamaan di Indonesia itu, kalau dilihat dengan teori ini, sebetulnya perebutan apa tuh teman-teman? Perebutan kekuasaan, Pak. Kekuasaan, materi. Maka di Ambon resolusinya kawan-kawan, itu konflik keagamannya itu bumbu
etnisitasnya itu bumbu. Tetapi akarnya itu adalah kecemburuan penduduk asli terhadap pendatang Bugis ya, Makassar, Jawa, Padang yang menguasai hampir seluruh sektor ekonomi. Jadi pertentangan kelas itu antara kelas pribumi yang mengandalkan paling banter PNS. PNS itu berapa gajinya? 4 juta, 5 juta. Itu 2 minggu habis kan, Andrian? Padahal yang penguasa angkot, tukang cukur, tukang sate, warung Padang, itu non asli. Dan mereka 4 juta itu sehari mereka dapat 4 juta. Ini kita sebulan yang pribumi. Ya kan? Nah itu dia, saya melihat. Nah makanya resolusinya di penelitian saya di Ambon ada resolusi konflik integratif. Ya resolusinya solusi itu ekonomi. Kalau politik lain ya. Kalau calon gubernurnya Muslim, wakilnya Kristen. Kalau calon wali kotanya Kristen, wakilnya Muslim. Itu sharing. Perebutan itu. Kapital. Perebutan kapital kok itu. Kapital di sektor-sektor ekonomi, sektor transportasi, sektor ASN, dan pendatang-pendatang ini kan gigi toh, lama-lama merambat juga ke sektor-sektor ASN kayak gitu. Terjadilah gitu. Oke. Jadi itulah latar belakangnya sosial Karl Marx melahirkan itu. Dan teori ini masih jadi grand teori ya teman-teman. So konflik keagamaan kalau dilihat dengan teori ini sebetulnya bukan konflik agama kan teman-teman. Ambon, Aceh itu semua. Aceh itu konflik lama kan, Namira kan bukan karena agama ya Namira ya. Itu karena sumber daya alam Aceh yang kaya itu dibawa ke Jakarta zaman Pak Harto, dikeruk gas, terutama gas ya Namira ya, minyak. Tapi orang Aceh nggak merasa kecipratan. Yang kaya orang Jakarta. Maka konflik agama kalau dilihat dengan teori ini sebenarnya bukan konflik agama, tapi pertentangan kelas antara yang the have, bahasanya the have ya bahasa kita, tapi Karl Marx tidak menyebut the have sama the have not, antara pemilik modal dengan pemilik tenaga, antara pemilik kapital dengan pemilik modal kan, modal dengan pemilik tenaga, antara majikan dengan buruh, antara borjuis dengan itu. Jadi masih relevan ya teman-teman dengan beberapa kritik, seperti juga akan dikritik besok oleh Dahrendorf sama Lewis Kosser yang mengatakan bahwa pikiran dia tentang classless society itu pertama nggak ada. Masyarakat tanpa kelas itu nggak ada. Itu utopian kan? Anda juga sekarang sudah kelas mahasiswa toh dengan sendirinya. Nanti jadi dosen sudah jadi kelas dosen. Kelasnya lain di masyarakat loh. Saya di masyarakat itu ustadz, ketua takmir. Kalau payung saya ketinggalan itu, si Pak Namira, Andrian, itu dianterin sama masyarakat. Ke rumah, Ustadz ini payung di masjid ketinggalan. Berangkat pakai payung, hujan, pulang kan hujannya udah berhenti, lupa toh. Itulah Andrian, Namira, Sabda. Anak saya kalau ketinggalan sepeda di masjid, anak saya itu dikembaliin sama masyarakat. Ini punya anak paza ketinggalan di masjid. Yang lain enggak. Karena saya punya kelas sendiri tanpa saya ciptakan. Jadi masyarakat tanpa kelas itu enggak ada ya. Udah level-level sendiri. Saya kalau di masyarakat mungkin sudah Brahmana itu Andrian, Namira, Sipa kalau dalam Hinduism. Udah kelas Brahmana saya itu udah kelas tinggi ya. Imami, khutbah Jumat tadi semua ngisi pengajian, urus masjid, bangun masjid. Tanpa saya mengatakan saya kelas Brahmana. Oh, saya anti untuk berkelas-kelas kan. Tapi apa betul sih Pak? Nggak ada masyarakat tanpa kelas? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, itu dia. Nah, itu dia yang akan yang kita diskusikan hari ini, dan pekan depan kita akan diskusi hal lain ya, teman-teman.
Oke, pertanyaan lain yang lebih relevan dengan kajian ini? Itu sebenarnya berarti Karl Marx itu mendukung kaum buruh apa kaum kapitalis, Pak? Yang itu dong, mendukung Kaum buruh kan, Pak? buruh dong. Makanya dia mengajukan teori tentang revolusi. Kalau dia mendukung buruh berarti dia revolusi yang menghapus atau memberangus kaum buruh dong kalau mendukung majikan. Nah, dia ingin di suatu masyarakat itu tanpa kelas yang kaum buruh take over kaum majikan dalam sistem sosialisme. Sistem sosialisme itu gimana, Andrian? Di mana sumber daya tidak dimiliki oleh private, tidak dimiliki oleh individu-individu, tapi oleh negara. Jadi negara yang memiliki aset-aset sumber-sumber kehidupan dasar tadi. Bahkan maaf ya, agak melenceng, sebetulnya, tapi ini ya enggak patut ya saya omongkan karena ini ada rekornya. Enggak patut. Mungkin kalau di kelas. Kalau di kelas. Oke, itu dia. Ya. Menarik ya sebetulnya. Sebetulnya kalau dilihat teorinya sangat genuine ya, Mas Andrian, Mas Namira, Syifa, Mbak Namira. Karena dia membangun sebuah teori dari situasi konkret, empirik yang dia hadapi ketika itu. Bolehkah Anda mengkritik ini? Bolehlah, wong ini kan teori bukan kitab suci. Atau Anda mengembangkannya. Oke, yang penting kan Anda bisa mempraktikannya ini kalau nanti ingin meneliti dalam skripsi. Misalnya penelitian konflik Syiah siapa itu yang di Syiah Muslim Sampang, pakai teori ini kan bisa toh? Bisa toh. Pakai teori ini pasti hasilnya lain. Pakai teori berbeda pasti hasilnya lain juga. Nah, itu dia. Simple ya teori ini, menarik ya, sangat genuine, betul, sangat genuine. Dia membangun teori dari situasi empirik yang sangat khas pada masanya dengan filsafat khas yang dimilikinya. Oke, gimana Andrian? Masih ada pertanyaan, Namira? Cukup, Pak. Cukup. Saya pengen tanya lagi, Pak, kalau Yang dibolehkan, Pak. relevan lah, tanyanya kamu selalu nggak relevan di mata kuliah. Pak. Ngapunten, Pak. Yang saat ini tuh gini, Pak. 1 menit lagi ini waktunya. Silakan. Iya, Pak. Karl Marx kan itu seorang ateis, Pak. Dan kenapa kok malah menggunakan teorinya ini untuk menghadapi konflik keagamaan, Pak? Kita kan resolusi konflik keagamaan, Pak. Nah, kenapa kok menggunakan Karl Marx yang dia tuh orang-orang ateis, Pak? Itu kan ya beda gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ateis dalam pengertian kamu dengan pengertian empirik berbeda ya, Mas Sun. Orang ateis itu bukan berarti tidak bertuhan, tetapi orang ateis itu biasanya lebih ke pengertian secara sosiologis. Ada orang yang tidak mengafiliasikan diri ke salah satu agama. Tapi belum tentu dia tidak bertuhan loh. Ateis-ateis sekarang itu they believe God but no religion. Gitu ya. Teori itu bisa saja digunakan untuk menganalisis fenomena keagamaan. Seperti dalam psikologi juga sama toh. Teorinya Freud